pertanyaan tentang salat gaib. Beberapa waktu lalu ada salah seorang yang dikenal sebagai ulama negeri kita meninggal dunia di Arab Saudi. Kemudian hampir semua masjid, atau kebanyakan ya, bukan hampir semua, kebanyakan masjid-masjid melakukan salat gaib untuk orang yang dikenal sebagai alim ulama yang meninggal di Saudi Arabia sedang haji. Nah, jawabnya memang ada pendapat demikian, dan pendapat ini dipegang oleh para ulama yang ada di Saudi Arabia. Salat gaib itu dilakukan atau disyariatkan ketika ada seorang tokoh yang berjasa untuk Islam meninggal dunia. Itu pendapat. Dalilnya kisah meninggalnya Raja Najasyi. Mereka melihatnya adalah karena Raja Najasyi pernah berjasa untuk Islam dan kaum muslimin. 2 kali hijrah ke Habasyah ditolong oleh Raja Najasyi, kaum muslimin dulu. Maka dari situ sebagian para ulama berpendapat bahwa disunnahkan sholat jenazah gaib apabila yang meninggal itu adalah seorang tokoh agama yang berjasa untuk Islam. Jadi ada sandaran pendapat ini. Namun ada pendapat yang lain yang lebih tepat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disunnahkan salat gaib kecuali untuk orang yang meninggal dunia dan dikuburkan belum ada orang yang menyolatinya. Kenapa alasannya? Raja Najasyi hidup di tengah kaum kafir, meninggal dunia, kemudian dikuburkan tidak disolati oleh seorang pun karena tidak ada orang yang beriman di negerinya. Ini satu. Lalu yang kedua, pada zaman Rasulullah banyak tokoh-tokoh agama meninggal dunia di daerah lain, tetapi Rasulullah tidak melaksanakan sholat gaib. Jadi dengan ini kita katakan pendapat yang lebih kuat, sholat gaib itu tidak disyariatkan kecuali apabila ada seorang meninggal dunia, orang Islam, dan dia tidak ada satupun yang menyolatinya. Seperti Raja Najasyi meninggal dunia di kalangan kaum kafir sehingga dia diurusi jenazahnya oleh orang-orang kafir dan dikuburkan belum disolati, maka Rasulullah mendapatkan wahyu kematiannya Raja Najasyi, maka Rasulullah menyolati jenazah gaibnya. Allahu alam. Semisal ada yang berhutang dan yang menghutangi sama-sama lupa kapan waktu dan nominalnya, bagaimana hukum dan juga kelak di akhirat? Dia saling memaafkan saja. Jadi yang hutang datang kepada pihak yang menghutangi, ini gimana ini, dulu saya pernah hutang berapa ya, lupa saya. Ternyata yang menghutangi, ya saya juga lupa juga. Terus gimana enaknya? Ya berdamai. Ya sudah, misalnya kita jangan berharap dilunaskan kita yang berhutang. Kalau bisa kita tebus supaya selamat diri kita dari api neraka. Kita yang berhutang mengatakan kita perkirakan lalu kita lebihkan, tidak ada masalah. Ya sudah, saya bayar, kamu rela nggak 1 juta? Dia lupa, mungkin 800, mungkin 900. Sudah, daripada keliru saya kasih 1 juta. Rela nggak? Ya rela. Alhamdulillah. Tapi kalau dia mengatakan, sudah saya juga lupa, kamu lupa, sudah tak anggap lunas saja, maka Allah mengatakan, wa anta'fu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau anggap lunas bagi orang yang kesusahan, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi ini tergantung kesepakatan kalau seperti ini. Jadi di akhirat kalau sudah diikhlaskan, maka tidak akan dituntut kelak di akhirat karena sudah dilunaskan di dunia atau dianggap lunas. Tapi ingat, harus ada kesepakatan, ya, sampai orang yang berhak mendapatkan uangnya itu memaafkan atau menganggap lunas. Kalau tidak, maka bayar berapapun yang dia minta. Allahu a'lam. Ya, ya. Hukuman, ya. Ya. Bisa menghapus, ya. Bukan hanya mengurangi, menghapus susahnya. Artinya tidak sesuai dengan hukuman Allah dan Rasulnya. Misal mencuri mestinya dipotong tangan, tapi di negeri ini dihukum penjara 2 tahun, itu ya contohnya ya. Atau membunuh mestinya dikisos tapi dihukum 10 tahun.
Nah, apakah dosanya sudah dikafaroi, dihapus oleh Allah? Allahu a'lam, tidak ada keterangan seperti ini. Dan ingat, bisa jadi tidak diampuni atau belum diampuni secara total oleh Allah, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha mengampuni dosa dan Maha penyayang. Artinya masih ada kesempatan diampuni kalau dia tobat. Makanya kalau kita dihukum, hukumannya tidak sesuai dengan hukuman syariat, maka tambahi taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha itu juga bisa diampuni dosanya secara keseluruhan, bisa. Sampai-sampai para ulama mengatakan, ketika seorang berzina, muhson, kemudian di negerinya nggak ada hukum rajam, apakah dia bisa diampuni dosanya? Bisa. Dengan cara apa? Taubatan nasuha. Mencuri apa? Sepeda motor. Sampai nggak nisab potong tangan? Sampai, sepeda motor mahal, ya kan? Nah, sekarang di negeri kita tidak ada potong tangan, adanya penjara. Maka bisa nggak diampuni dosa mencurinya? Bisa. Apa itu? Taubatan nasuha. Karena di sini ada kaitannya dengan hak milik orang lain, kembalikan hak orang lain kepada pemiliknya, maka insya Allah dan pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Oleh karena itu tidak perlu terlalu putus asa bagi siapa saja di kalangan kaum muslimin yang pernah berzina muhson, lalu mendengar ini, waduh gimana ini, tidak ada rajam, saya ingin dirajam tapi tidak mungkin, tidak ada yang ngerajam, tidak ada hukum rajam di negeri kita. Oh berarti saya ini nanti gak diampuni dosanya? Bisa diampuni asalkan taubatan nasuha antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk perkataan yang perlu diluruskan ya. Ini kita dengar dari sebagian ikhwan kita, mungkin saudara-saudara kita, ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki muslim berzina, ya, berzina, dan dia tahu bahwa orang ini berzina, ya, kemudian dia ini zinanya muhson, kemudian tidak dihukum karena sama-sama suka. Zina nggak itu? Zina. Ada zina, laki perempuan berzina, sama-sama muhson, suka sama suka, tidak dihukum ternyata, bebas. Kemudian ada sebagian ikhwan mengatakan, oh ini mestinya dirajam mati dia ini. Oh berarti dia ini sebenarnya mayat hidup. Ini tidak benar perkataan ini. Gak boleh seperti ini. Kenapa demikian? Karena meskipun dia tidak dirajam, masih ada kesempatan taubat antara dia dengan Allah, dan Allah Maha mengampuni dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa tanpa kecuali kalau Allah menghendakinya. Ya, wallahu a'lam. Ya. 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 Lama. Jadi ada pertanyaan, kisah wanita yang menyapu Masjid Rasulullah ini baru saja dikubur, Rasulullah tahunya baru saja, maka Rasulullah sholat di atas jenazahnya atau di atas kuburannya. Sekarang masalahnya kita tahunya sudah lama. Berapa lama misalnya? Sepekan, taib. 1 bulan, taib. Sekarang tergantung kepada niat. Andaikan jenazah itu ada di hadapan kita, kita ikut sholat gak? Nah berarti kita dianjurkan untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Ya, bahkan di sana ada hadis yang lain, Rasulullah pernah melakukan seperti demikian ketika kuburan itu sudah lama sebulan. Ini menunjukkan bahwasanya nggak ada batasan waktu. Yang penting kita ini ada niatan, andaikan dia mati dan saya mendapati jenazahnya ketika belum dikubur, saya akan menyolatinya, maka dia dianjurkan untuk sholat jenazah di atas kuburannya ketika kelewatan jenazahnya. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka